Sinar gamma, bagian dari gelombang elektromagnetik atau spektrum gelombang elektromagnetik. Yang memiliki energi terbesar adalah sinar gamma. Jadi dia memiliki energi dan frekuensi terbesar pada gelombangnya, berarti paling pendek atau paling kecil. Sinar gamma ini dihasilkan oleh reaksi nuklir atau reaksi inti dari unsur radioaktif. Jadi kalau kita ingat bahwa atom itu ada intinya. Kemudian di sini ada kulitnya. Di mana elektron itu bergerak di sini yang bereaksi pada unsur inti atom. Ini adalah intinya. Itu rupanya bisa menghasilkan energi yang sangat besar yang dalam bentuk sinar gamma. Sebagai salah satu contoh adalah reaksi inti di matahari. Jadi di matahari terjadi reaksi inti yang sering disebut reaksi penggabungan yang menghasilkan gelombang elektromagnetik yang salah satunya sinar gamma. Kemudian contoh lainnya adalah bom atom. Itu juga merupakan reaksi inti. Jadi, di sini terjadi reaksi penggabungan. Kemudian dari penggabungan itu menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma itu sudah kita tahu memiliki energi yang besar. Oleh karena itu, dia memiliki energi dan daya tembus terbesar. Sinar gamma ini cukup berbahaya karena energinya sangat besar. Misalkan bom atom, kalau dijatuhkan itu menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Bahaya dari sinar gamma ini itu bisa membunuh sel. Jadi, karena dia memiliki energi dan daya tembus yang besar, maka sel-sel tubuh kita itu bisa rusak. Kalau orangnya tidak mati, maka akan memicu kanker. Sel kita rusak dan DNA-nya berubah. Itu bisa menghasilkan kanker. Di samping itu juga bisa berakibatkan mutasi gen. Kanker ini salah satu dari mutasi gen. Mutasi gen yang lainnya itu bisa menyebabkan mandul. Jadi, karena perubahan DNA dalam tubuh, maka tubuh kita jadi tidak normal, sehingga bisa terjadi mandul, ganti darah, dan sebagainya. Tapi, selain berbahaya sinar gamma ini bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah di bidang medis. Sebenarnya ini dipakai untuk teknik pencitraan pada kedokteran nuklir. Jadi, pemakaian sinar gamma dalam bidang medis. Caranya pertama, dengan menginjeksikan unsur radioaktif yang memancarkan sinar gamma. Tentunya dengan dosis yang tepat. Jadi, sinar gammanya tidak berlebihan yang dihasilkan, sehingga tidak merusak sel dalam tubuh kita. Unsur radioaktif yang dipilih itu tentunya yang memiliki waktu paruh, waktu hidupnya singkat, sehingga tidak lama sinar gamma dalam tubuh kita. Jadi ada unsur radioaktif diinjeksikan pembuluh darah vena kita. Kemudian dijejaki oleh suatu alat. Karena unsur radioaktif itu memancarkan sinar gamma. Karena aliran darah yang normal itu berbeda dengan aliran darah yang terganggu. Maka hasil penjejakan itu bisa mendeteksi penyumbatan pembuluh darah. Jadi, pola yang tidak sesuai dengan normalnya bisa menimbulkan adanya suatu ketidakaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Kerusakan sel darah
dan kerusakan fungsi organ juga bisa mendeteksi tumor atau kanker. Selain penjejakan itu, juga bisa dengan tomografi. Ada bagian-bagian yang diinjeksikan unsur radioaktif. Misalkan di bagian otak ini. Sinar gamma yang dihasilkan oleh radioaktif itu akan dideteksi oleh sinar gamma detektor pada bantuan komputer. Maka sinar gamma dipancarkan ini. Polanya akan digambarkan dalam suatu citra atau image. Pencitraan itu untuk orang normal. Untungnya akan beda dengan orang yang mengalami gangguan. Di dalam kedokteran bisa kita pelajari ini. Apa di sini ada kanker atau tumor dan sebagainya. Itulah manfaat dari sinar gamma.